Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran biologi. Anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar pembelajaran biologi? Siap, Bu. Jika sudah siap, silakan keluarkan alat tulis dan bahan ajar yang telah diberikan. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Nisa sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang namanya dipanggil, silakan bilang hadir ya. Nisa Sundari, Hadir, Bu. Rujaina, Hadir. Rangga Fatirullah. Hadir, Ibu. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum pada materi hari ini, Ibu akan membahas materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat menyebabkan seorang anak memiliki kemiripan dengan orang tuanya. Apa yang menyebabkan kemiripan anak dengan orang tuanya? Ada yang tahu? Nisa, Bu. Silakan. Karena kita memperoleh kromosom dari ibu dan ayah. Betul sekali. Kita memiliki 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Lantas, apa yang menyebabkan kemiripan pada keturunannya? Karena dipengaruhi oleh gen dominan dan kromosom, Bu. Betul sekali. Kemiripan keturunan itu dipengaruhi oleh gen dominan karena setiap anak itu mewariskan 50% gen dari ibu dan 50% gen dari ayah serta memiliki 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Pada gambar di samping, berapakah jumlah fenotip yang ada pada gambar tersebut? 9:3:3:1, Bu. Disebut persilangan apakah yang ada pada gambar tersebut? Persilangan dihibrid. Dan apakah ada kaitannya dengan materi hari ini? Ada, Bu. Apa? Persilangan dihibrid itu termasuk hukum Mendel 2. Betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pewarisan sifat dan hukum Mendel 1. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hukum Mendel 2. Kalian harus memahami tentang hukum Mendel 2 karena dengan mempelajari hukum Mendel 2 kalian dapat mengetahui mengapa makhluk hidup memiliki dua sifat yang berbeda. Sebelum pada materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang hukum Mendel 2 melalui kajian literatur dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentang persilangan dihibrid melalui kajian literatur dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tentang persilangan trihibrid melalui kajian literatur dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan hukum Mendel 1 dengan hukum Mendel 2 melalui kajian literatur dengan tepat. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan penerapan hukum Mendel 2 dalam perhitungan dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dengan hasil praktikum dengan tepat. Yang keenam, peserta didik mampu menyajikan penerapan hukum Mendel 2 dalam perhitungan dari persilangan makhluk hidup di bidang peternakan dari hasil praktikum dengan tepat. Langsung saja pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu disebut juga dengan hukum berpasangan secara bebas atau disebut dengan hukum asortasi. Pada hukum ini menjelaskan bahwa setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain yang tidak sealel dalam pembentukan gamet. Pada hukum Mendel 2 itu dibagi menjadi dua persilangan. Ada persilangan dihibrid dan persilangan trihibrid. Persilangan dihibrid ini merupakan persilangan dua beda sifat, sedangkan persilangan trihibrid merupakan persilangan tiga beda sifat. Pada gambar di samping disebut persilangan apakah anak-anak? Persilangan dihibrid, Bu. Betul. Nah, pada persilangan dihibrid ini ada proses persilangan yang sama dengan persilangan monohibrid. Apa yang membedakan persilangan dihibrid dan juga monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda.
Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda, Bu. Betul sekali. Nah, pada gambar di samping, berapa jumlah fenotip yang ada pada gambar tersebut? 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dan berapakah jumlah genotipnya? Ada 9 kombinasi, Bu. Betul sekali. Ibu izin bertanya, apa yang membedakan hukum Mendel 1 dengan hukum Mendel 2, Bu? Untuk membedakan hukum Mendel 1 dengan hukum Mendel 2, kalian dapat mencarikan jawabannya pada lembar LKPD yang akan Ibu berikan. Sekarang kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Itu terbagi menjadi 4-5 orang. Jika sudah, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Untuk petunjuk pengerjaannya, yang pertama pelajari LKPD dan lakukanlah praktikum. Yang kedua, pelajari bahan ajar dan telaah hasil referensi yang kalian miliki. Yang ketiga, tanyakan kepada guru jika menemukan kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Yang keempat, diskusikan dengan teman sekelompok dari setiap pertanyaan yang ada dalam LKPD. Yang kelima, presentasikan hasil LKPD tersebut. Silakan anak-anak untuk mengerjakan LKPD dan lakukanlah praktikum dalam waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Ibu izin bertanya, bagaimana mencari F1 pada persilangan ini, Bu? Nah, untuk mencari F1 itu, kamu harus menyilangkan antara kancing Mendel yang ini, yang 3 ini, warna coklat, kuning, dan juga biru disilangkan dengan coklat, kuning, dan juga biru. Nah, ketika disilangkan, itu akan menjadi P1. P1 itu ketika dihasilkan akan menjadi F1. Nah, F1 itu ketika dihasilkan akan menjadi gamet. Seperti itu cara mencarinya. Waktunya habis anak-anak, silahkan perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil LKPD. Pada hasil praktikum yang telah saya lakukan, perbandingan fenotip pada percobaan 18 banding 2 banding 9 banding 1. Dan perbandingan menurut Mendel 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk jawaban nomor 1, pasangan gen yang paling banyak muncul adalah B besar, B kecil, H besar, H kecil, yaitu sebanyak 8 kali. Jawaban nomor 2, F2, B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Jawaban nomor 3 tidak sesuai karena berdasarkan data kelompok didapat rasio fenotip yaitu 18 banding 2 banding 9 banding 1. Pada rasio fenotip, data kelompok tidak didapatkan hasil yang mendekati perbandingan rasio fenotip yang tepat yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Hal ini mungkin disebabkan pada percobaan persilangan dihibrid, jumlah kancing yang dipasangkan tidak banyak atau kesalahan dalam persilangan menggunakan kancing, sehingga diduga terjadi penyimpangan peluang semakin besar dan untuk mendapatkan hasil yang sama semakin menjauhi dari prediksi teoritis yang dikemukakan Mendel. Hal ini diperkuat dengan percobaan Mendel sendiri, di mana untuk mendapatkan rasio fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1 untuk perkawinan dihibrid, Mendel menggunakan sampel sebanyak 556 kancing RGs. Di samping sedikitnya kancing yang dipasangkan, ketidaksesuaian hasil yang didapat juga dimungkinkan karena ketidaktelitian praktikan pada saat pengambilan kancing. Jawaban nomor 4, hukum Mendel 1 menjelaskan perilaku semua kromosom, sedangkan hukum Mendel 2 menjelaskan perilaku kromosom non-homolog. Jawaban nomor 5, fenotipnya 64 kombinasi. Oke, bagus sekali ya. Ibu akan memberikan tipe pada LKPD tersebut. Persilangan dihibrid merupakan persilangan organisme yang memiliki 2 sifat beda. Sedangkan persilangan trihibrid merupakan persilangan organisme yang memiliki 3 sifat beda. Ciri-ciri dihibrid yang pertama, persilangannya itu memperhatikan 2 sifat beda. Jumlah gametnya itu setiap individu adalah 4. Dan fenotipnya itu ditentukan oleh 2 sifat genetik. Kemudian dijumpai maksimal 16 variasi pada genotip F2. Ciri-ciri trihibrid yang pertama adalah persilangannya memperhatikan 3 sifat beda. Kemudian jumlah gametnya dari setiap individu adalah 3 dan fenotipnya ditentukan oleh 3 sifat genetik. Kemudian dijumpai maksimal 64 variasi pada genotip F2. Setelah kalian mengerjakan LKPD, silahkan simpulkan oleh 1 orang.
Kepada Huja dipersilahkan. Kesimpulannya, yang pertama, persilangan dihibrid adalah persilangan organisme yang memiliki dua sifat yang berbeda. 2. Hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi atau pengelompokan gen secara bebas yang menghasilkan perbandingan fenotip F2 sama dengan 9:3:3:1. Yang ketiga, pada percobaan persilangan dihibrid, rasio fenotipnya menyimpang dari teori. Hal ini dimungkinkan karena yang pertama, jumlah kancing yang dipasangkan tidak banyak sehingga kemungkinan terjadi penyimpangan peluang semakin besar dan nisbahnya semakin menjauhi dari prediksi teoritis. Yang kedua, ketidaktelitian dan praktikan pada saat pengambilan kancing. Bagus sekali ya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 itu merupakan hukum berpasangan secara bebas atau hukum asortasi. Pada hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen lain yang tidak sealel dalam pembentukan gamet. Nah, pada hukum Mendel 2 ini terjadi dua persilangan. Yang pertama ada persilangan dihibrid dan juga persilangan trihibrid. Persilangan dihibrid ini merupakan persilangan dua sifat beda dan persilangan trihibrid ini merupakan persilangan tiga sifat beda. Ibu akan memberikan soal post-test untuk kalian ya. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Waktunya habis anak-anak, Ibu akan mengambil lembar jawaban kalian. Nah, ternyata belajar tentang hukum Mendel 2 itu sangat mudah dan juga menyenangkan ya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Ibu harap kalian tidak lupa ya, dan Ibu sarankan kalian untuk terus membaca tentang hukum Mendel 2. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.